Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih sampai detik ini Allah memberikan banyak kebaikan untuk kita. Di antara nikmat yang luar biasa besar adalah kita masih bisa merasakan dan kita masih bisa menikmati dalam hal menuntut ilmu. Betapa banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita yang mereka tidak lagi mampu menikmati rasanya, nikmatnya menuntut ilmu, tidak lagi mampu merasakan nikmatnya bisa beribadah kepada Allah, tidak lagi merasakan betapa nikmatnya iman, manisnya rasa iman tersebut. Dikarenakan mereka yang sudah terlena, dibuaikan, ditipu dengan dunia, mereka terus berusaha mengejar dunia dengan berbagai macam kegiatan kerjaan yang seolah-olah mereka merasa itulah tujuan hidupnya. Itulah yang menjadi tujuan akhir dari cita-cita. Padahal bukan, sangat jauh. Berapa banyak orang-orang yang kita saksikan mereka memiliki dunia. Mereka bisa membeli apapun yang mereka inginkan. Mereka bisa menghadirkan atau pergi kemana saja yang mereka mau dengan harta uang yang mereka miliki. Tapi apa yang terjadi? Tidak sedikit dari mereka yang hanya mendapatkan kesenangan, kepuasan, kebahagiaan yang sifatnya semu. Ya, malam harinya mungkin mereka bisa ke diskotik, minum minuman keras, mabuk, kemudian bermain wanita, dan lain sebagainya. Yang mereka lakukan itu untuk mengisi atau juga mencari kebahagiaan, ketenangan dalam hatinya. Namun apa yang terjadi itu hanya sesaat. Esok harinya mereka akan kembali galau, kembali merasa tidak tenang, sehingga tidak sedikit dari mereka yang memiliki dunia tadi lari kepada hal-hal yang negatif, lari kepada narkoba, yang mereka berharap dengan bantuan obat-obatan terlarang tersebut mereka bisa merasa tenang, bisa melupakan masalah, bisa melupakan ketakutan-ketakutan yang menghantui mereka. Nah, ini yang terjadi. Dan ini bedanya dengan orang-orang yang di hatinya ada iman kepada Allah. Di hatinya ada ilmu yang menuntunnya kepada beribadah kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Mereka tahu, mereka sadar obat kunci untuk hati mereka bisa tenang adalah dengan senantiasa mengingat Allah. Mereka yakin dengan mengingat Allah mereka akan dijaga. Ihfadillah yahfadukallah, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Maksudnya di sini menjaga Allah adalah menjaga aturan-aturan yang Allah telah tentukan untuk kita. Allah turunkan Al-Quran. Di dalamnya banyak menceritakan bagaimana cara hidup seorang muslim. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari akhir. Allah buat aturan-aturan di dalamnya. Juga diturunkan di sana
ajaran-ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semua itu dilakukan, semua itu dibuat tak lain tak bukan untuk kemaslahatan kita. Bukankah Nabi kita mengatakan tidaklah sesuatu yang dilarang dalam agama kita melainkan di dalamnya terdapat kemudorotan, keburukan, dan tidaklah sesuatu itu yang dianjurkan, disyariatkan, diperintahkan melainkan di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka dari ini mari bersama, ayo kita dalami lagi ilmu agama. Kita semangat dalam menuntut ilmu, karena dengannya insya Allah kita selamat dunia dan akhirat, dan dia adalah sebaik-baiknya bekal menuju alam kematian. Ya, bercerita tentang kematian. Kematian adalah nasihat yang mungkin dia hanya diam. Dia tidak berbicara. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya sesuatu yang kita lihat, tapi bisa kita rasakan di hati. Nasihat yang luar biasa, yang membuat setiap orang seperkasa apapun dia, sekuat apapun dia, sekaya apapun dia, tetap akan takut melihat nasihat tersebut. Membuat dia tersadar bahwasanya dia akan mengalami kejadian yang sama. Hari ini mungkin kita mendengar berita atau suara dari pengumuman-pengumuman di masjid sekitar kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar yang terus sahut bersahut sering kita dengar, bahkan hampir tidak lagi asing suara tersebut. Pengumuman si fulan meninggal dunia, si fulanah meninggal dunia, itu hampir sangat sering kita dengarkan. Apalagi di masa pandemik ini, luar biasa. Orang-orang yang di sekitar kita terkejut mendengar kematian mereka. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kembali ingin mengupas, mengambil pelajaran dari nasihat kematian. Kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Kita ingin mengambil pelajaran nasihat yang besar luar biasa, yang selama ini mungkin kita semua, hampir setiap kita sudah menyaksikan kematian di depan mata kita. Kematian yang kiranya sudah menyapa orang-orang yang dekat dengan kita, teman kita, tetangga kita, bahkan dari keluarga kita, orang tua, anak, saudara, semuanya sudah sampai kepada mereka. Dan setiap kita saat ini sedang menuju jalan yang sama. Kita sedang mengantri, di mana antrian kita akhirnya adalah itu. Akhirnya adalah kematian. Di mana saat ini kita sedang ujian, kita sedang mengerjakan tugas. Ada yang mengerjakan dengan baik, menjawab dengan baik jawaban tersebut, ada yang buruk. Dan akan sampai tiba masanya kita akan mengumpulkan hasil ujian kita. Dan saat ujian selesai, kita menyaksikan bagaimana nilai dari ujian kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kematian adalah batas pemisahnya. Kematian setiap kita akan merasakannya, baik tua maupun muda, sehat maupun sakit, wanita ataupun pria, kaya ataupun miskin.
pejabat maupun rakyat jelata. Semua, setiap kita akan melewati fase ini. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan, memilih di antara pilihan tersebut. Kita mau memilih kematian yang baik atau kita memilih kematian yang buruk. Kematian yang baik akan menjumpai kita atau disebut dengan husnul khotimah, akan kita dapatkan ketika amalan sehari-hari, kebiasaan yang kita lakukan adalah kebiasaan yang baik. Tapi jangan bermimpi kita mau mendapatkan kematian yang baik, padahal yang kita kerjakan, kebiasaan, rutinitas kita sehari-hari adalah perkara yang buruk. Karena seseorang akan menemui ajalnya dan dia akan melakukan kebiasaan. Maka berhati-hatilah kaum muslimin, hati-hatilah. Ketika yang Anda jadikan hobi, kebiasaan adalah hal yang buruk, takutlah. Jangan-jangan di posisi itu pula Anda yang akan mati nantinya. Dan istiqomahlah, berbahagialah orang yang menjadikan kebiasaannya adalah kebiasaan yang baik. Semoga kiranya itu yang nantinya datang kepadanya kematian tersebut. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah nikmat kematian husnul khotimah. Karena kita pasti mati. Kita pasti menemuinya. Sebagaimana kisah Nabi Musa. Nabi Musa memiliki kisah yang unik bersama malaikat maut. Malaikat maut pernah datang ingin mengambil nyawanya Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa lagi dalam keadaan sakit. Maka ketika datang malaikat maut permisi akan mencabut nyawanya, Nabi Musa marah. Dia menempeleng malaikat maut. Akhirnya malaikat maut pergi dan mengadu kepada Allah. Kemudian diperintahkan kembali malaikat maut menjumpai Nabi Musa, menyampaikan kepadanya, wahai Musa, apakah engkau mau Allah tambahkan nyawa untukmu 1000 tahun lagi lamanya? Jadi saat itu Nabi Musa berusia kurang lebih 120 tahun. Dan dia akan ditambahkan nyawanya 1000 tahun lamanya. Namun terbesit di hati Nabi Musa ketika itu. Dia terpikir, lalu apa yang terjadi setelah 1000 tahun itu? Maka dikatakan oleh malaikat ini, ya kematian akan mendatanginya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Kalau begitu, lebih baik sekarang kau ambil nyawa. Karena dia tahu kematian mau tidak mau itu pasti akan menjumpainya. Siap tidak siap, dia tidak bisa ditunda, tidak bisa diakhirkan maupun didahulukan. Kematian yang dia bisa datang kapan saja ketika dia mau. Dia bisa menjumpai di mana saja kita berada, kemanapun kita bersembunyi. Dia tetap bisa menemukan dan menjemput kita, baik dengan paksa. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan dengan kisah lainnya tentang kematian. Kisah Nabi Daud bersama juga dengan malaikat maut. Insya Allah kita akan bawakan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali lanjutkan tema kita di kesempatan kali ini berkenaan dengan
nasihat kematian. Tadi kita telah membawakan kisahnya Nabi Musa bersama malaikat maut. Di kisah lainnya Nabi Daud juga punya cerita yang unik bersama malaikat maut. Nabi Daud diketahui dia sering dikunjungi, atau boleh dikatakan sering bersama dengan malaikat maut. Sampai suatu hari dia berpesan kepada malaikat maut, jika nanti engkau datang ingin mengambil nyawaku, ingin menjemputku, maka kirimkan kepadaku utusan-utusanmu, tanda-tandamu bahwa kau akan datang untuk mencabut nyawaku. Tentu ini kalau orang yang sudah tahu dia tanda-tandanya kematian yang akan datang, dia akan mempersiapkan dirinya. Maka tidak ada orang-orang yang menyesali kematian ketika dia tahu ajalnya sudah dekat, kematian dia akan dihadapi olehnya sekian waktu. Maka dia akan mempersiapkan, dia akan bersedekah sebanyak-banyaknya, dia akan beribadah, dia akan melakukan ini dan itu yang kiranya semua untuk bekalnya, karena dia akan mati. Tapi kebanyakan di antara kita tidak menyadari, tidak mengetahui bahwasanya malaikat maut terus memperhatikan kita. Dikatakan di sana 70 kali dalam sehari dia melihat kita. Dan dia heran melihat kita umat manusia, maut yang terus dan terus mengintai kita, tapi kita masih santai, terlena, dan malah berbuat maksiat. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka berselang beberapa waktu, tiba-tiba saja datanglah malaikat maut menjumpai Nabi Daud. Nabi Daud bertanya, apakah kau datang untuk menjemputku atau mengambil nyawaku, atau hanya berkunjung seperti biasa? Maka malaikat maut pun mengatakan, aku datang untuk menjemputmu, mengambil nyawamu. Maka marah Nabi Daud. Bukankah aku telah berpesan kepadamu, kalau kau akan mengambil nyawaku, maka kirimlah tanda-tanda atau utusan kepadaku. Maka apa yang dikatakan oleh malaikat maut? Dia katakan, bukankah telah kukirimkan utusanku kepadamu? Bukankah rambutmu yang dulu hitam sekarang telah memutih? Bukankah sendi-sendimu, tubuhmu yang dulu kekar, yang dulu memiliki tenaga yang kuat, sekarang telah melemah? Sakit satu persatu datang kepadamu. Ya, itulah utusanku, kata malaikat maut kepada Nabi Daud. Sadarlah Nabi Daud. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini yang bisa kita ambil pelajaran yang besar. Ketika utusan tersebut telah datang kepada kita, maka persiapkan diri kita. Karena ada orang-orang yang malaikat maut tak mengirimkan pesan kepadanya. Ketika dia lagi bugar-bugarnya, lagi semangat-semangatnya mengejar dunia dengan kerjaan prestasinya, tiba-tiba Allah ambil nyawanya. Kemudian dia merasakan penyesalan yang begitu besar karena dia tidak sempat melakukan ini dan itu. Ini yang disesalkan oleh mereka yang telah mati, yang mereka meminta dengan bersangatan kepada Allah, bahkan sampai mengeluarkan air mata darah, meminta, ya Allah, izinkanlah kami walaupun hanya sesaat untuk hidup kembali. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka minta kepada Allah untuk dihidupkan agar kiranya bisa melihat anak dan istrinya atau keluarganya? Apakah untuk melihat hartanya? Apakah untuk melihat jabatan yang dia tinggalkan, atau tanah, atau apa saja yang dia tinggalkan di dunia? Tidak. Mereka minta walaupun hanya sesaat hidup
pada Allah adalah sedekah, agar kiranya bisa bersedekah, agar kiranya bisa beramal, yang kiranya amalan tersebut mereka harapkan bisa setidaknya kalaupun tidak menyelamatkan mereka dari neraka, maka mengurangi azab mereka di neraka. Allahu Akbar. Coba lihat penyesalan yang begitu besar. Ini juga yang pernah dikatakan oleh Hasan Basri kepada teman-temannya ketika mereka sedang mengusung keranda mayat. Dia bertanya kepada teman-temannya, wahai teman-temanku, sekiranya mayat yang kita bawa ini, jenazah yang kita bawa ini, seandainya Allah izinkan dia akan hidup walaupun hanya sesaat, apa yang akan dia lakukan? Maka mereka kompak bersama-sama mengatakan tentu dia akan menyiapkan bekalnya, tentu dia akan beribadah untuk dia bawa mati, karena dia tahu dia hanya hidup sesaat dan dia akan kembali lagi. Maka apa jawaban dari Hasan Basri? Dia katakan kepada teman-temannya, ya itu yang akan mereka lakukan, tapi tidak akan bisa lagi mereka lakukan, namun kita bisa lakukan karena Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka dari sini ayo mari bersama-sama kita berusaha sebisa mungkin kumpulan hari yang ada pada diri kita siapkan bekal demi bekal, karena perjalanan kita yang amat sangat panjang setelah kematian nanti. Mudah-mudahan Allah jaga kita dalam kebaikan, Allah berikan kita nikmat bisa mendapati kematian-kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.